Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemudi berdaya, selamat datang di Opera, obrolan pemudi berdaya. Ruang bincang santai inspiratif, berdaya, berkarya, bersuara. Sahabat Fatayat NU dimanapun berada, Opera menjadi ruang berbagi inspirasi, ilmu, dan semangat perempuan Nahdien yang terus menebar manfaat mulai dari rumah, komunitas, hingga semesta. Baiklah sahabat Fatayat NU dimanapun berada, pada momentum kali ini kita tahu kita telah melewati satu momen yang sangat istimewa, terutama bagi anak-anak, yaitu peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang sudah kita lewati 1 bulan yang lalu. Namun kali ini rasanya topik kita tidak jauh beda dari hal tersebut, yaitu tentang bagaimana membangun karakter anak usia dini mulai dari sinergi keluarga, lembaga pendidikan, dan juga organisasi masyarakat, termasuk Fatayat Nahdlatul Ulama salah satunya. Dan dengan tema tersebut telah hadir bersama kita beliau yang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan anak usia dini. Kita sambut beliau, Ibu Dr. Hajah Riyadhatus Sholihah SAG MSI yang begitu akrab disapa dengan Bu Oli. Beliau adalah Ketua Forum PAUD Kabupaten Gresik. Selain itu, beliau juga menjadi dosen di Institut Darut Taqwa Gresik. Bu Oli ini selain mengemban amanah menjadi dosen di Insidah, beliau juga mengemban amanah penting dalam jajaran akademik, antara lain Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PG PAUD, dosen tetap dengan fokus riset mengenai pengembangan bahasa, kreativitas, dan fisik motorik anak usia dini. Selain itu, beliau juga pernah menjadi pengurus pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur periode 2019-2024, bidang kaderisasi dan pendidikan. Selain mengajar di kampus, adalah sebagai Wakil Ketua Basnas Kabupaten Gresik, dan juga saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Ketua Forum Puspa Pinatih Kabupaten Gresik. Begitu ya Bu Oli. Baik, sebelum kita berbincang dengan lebih leluasa lagi, mari kita sapa beliau yang sudah hadir bersama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, selalu berbahagia dan berusaha menjadi yang lebih baik dari diri sendiri. Amin. Iya, baik Bu Oli, terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di podcast kami Opera, obrolan pemudi berdaya. Iya. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti dan bincang-bincang kita hari ini membawa inspirasi untuk semua kaum perempuan muda Nahdien yang terutama saat ini juga menjadi ibu dari anak-anak mereka. Amin. Baik, Bu Oli, panjenengan sebagai Ketua Forum PAUD Kabupaten Gresik, ya, tentunya tidak jauh dari yang namanya isu-isu tentang pendidikan anak usia dini. Kita tahu sebulan yang lalu kita telah memperingati Hari Anak Nasional sebagai bentuk kepedulian kita terhadap hak-hak anak, khususnya anak Indonesia. Menurut Ibu, apa makna Hari Anak Nasional bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para perempuan? Iya, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwasanya sebelum memperingati HAN-nya ini, kita semua yakin bahwasanya anak itu adalah anugerah, ya. Anak itu adalah sesuatu yang menjadi dambaan setiap keluarga, dan anak adalah pencerah, bisa jadi juga sebagai laksana sinar matahari bagi sebuah keluarga. Nah, keberadaan HAN sebagai suatu peringatan di Hari Anak
bukanlah sesuatu yang bersifat ritual atau yang kita peringati setiap tahun tanpa memberikan makna yang besar bagi kita semua, khususnya para perempuan. Jadi anak sendiri merupakan aset ya. Aset itu artinya sesuatu yang memang biasanya itu kita jaga, kita kembangkan, dan kita harapkan suatu saat nanti aset ini akan mempunyai impact atau mempunyai labet, dalam bahasa Jawa itu labet terhadap kehidupan kita, khususnya secara personal, keluarga, dan juga di masyarakat. Maka dengan peringatan Hari Anak Nasional ini, kita bagaimana membuat anak-anak Indonesia ini, khususnya anak-anak Gresik itu menjadi aset bangsa yang suatu saat menjadi pemimpin, suatu saat menjadi idola, suatu saat menjadi pemuda, dan suatu saat juga menjadi harapan bagi kita semua. Yang kedua, selain menjadi aset, anak ini juga merupakan satu hal yang bisa kita jadikan harapan, yang kita jadikan pada suatu masanya nanti dia akan menjadi pengganti kita semua untuk memakmurkan dunia ini. Dengan Hari Anak ini juga kita sebagai orang dewasa atau orang tua, baik itu di bidang, maksudnya kita sebagai keluarga atau masyarakat atau pemerintah, bagaimana kita bisa memenuhi hak anak. Memenuhi hak anak ini artinya kita lihat di semua lini, tidak semua anak itu bisa mendapatkan haknya. Ya, betul. Baik itu hak hidup, hak pendidikannya, hak tumbuh kembangnya yang sesuai proporsional dengan kebutuhannya, juga termasuk hak partisipasifnya. Bagaimana, apakah anak-anak itu didengar, apakah anak-anak diberi ruang untuk mengembangkan kreativitasnya. Kita ketahui bersama bahwasanya kadang sebagai orang tua ya ini, kita mungkin bisa flashback pada diri kita sendiri, masih dipenuhi rasa keegoisan bagaimana kita menganggap anak-anak adalah objek. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam sistem pembangunan, anak-anak ini adalah subjek. Bagaimana kita mengembangkan anak ini menjadi penerus-penerus bangsa. Selain itu juga, apakah kita sudah memenuhi salah satunya untuk menciptakan ruang hidup yang aman tanpa kekerasan. Kita ketahui dan kita lihat selanjutnya di mana-mana kekerasan pada anak itu masih sangat sering terjadi, dan itu seperti sebuah gunung es ya, artinya apa yang nampak itu adalah tidak mewakili semua yang terjadi. Bukan berarti kalau sebuah kota misalkan kasus kekerasannya anak yang muncul itu banyak, bukan berarti ini adalah nilai jelek atau nilai buruk, karena justru ketika kasus-kasus pada kekerasan anak itu tertangani dan tercatat, berarti penanganan pada suatu daerah itu baik. Begitu. Bukan berarti yang nilainya kecil, tidak ada kasus atau bahkan nol itu menjadi tertangani, tapi bisa jadi itu ditutup atau dibungkam, sehingga banyak sekali kerugian-kerugian yang dirasakan oleh anak dalam perkembangannya sehubungan dengan kekerasan pada anak. Nah, hal-hal itu yang menjadi makna bagi kita, bagaimana HAN ini bisa menjadi suatu evaluasi bagi keluarga, masyarakat, pemerintahan khususnya, apakah kita sudah memberikan ruang kehidupan yang layak bagi anak-anak kita dan ramah bagi keseluruhan anak-anak kita. Iya, luar biasa. Saya kira sekali. itu yang perlu kita refleksikan kembali di Hari Anak. Benar sekali, Bu Oli. Memang saat ini anak-anak itu sangat penting untuk diperhatikan dalam berbagai hal. Nah, selanjutnya Fatayat Nahdlatul Ulama ini kan sebagai organisasi perempuan, salah satu organisasi terbesar, begitu ya? Fatayat NU itu terutama di Kabupaten Gresik. Menurut Ibu, mengapa organisasi perempuan seperti Fatayat NU memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak? Ya, Fatayat ini identik dengan pemudi Muslim ya, artinya perempuan-perempuan Muslim, di mana perempuan ini akan sangat erat hubungannya dengan anak. Dan bahkan bisa kita katakan itu adalah sepaket
tidak bisa kita pisahkan antara perempuan dan anak, karena disitulah tempat ruang tumbuh besarnya seorang anak. Fatayat seperti yang kita ketahui bersama ini merupakan salah satu lembaga perempuan yang terbesar ya di Indonesia. Kalau saya masih ingat ya, sekitar punya pimpinan 34 wilayah. Terus belum lagi untuk pimpinan cabangnya bisa jadi beratus-ratus, mungkin sekitar 400-an bisa jadi. Apalagi kalau lihat di pimpinan anak cabangnya atau bahkan rantingnya, saya kira ribuan. Nah, di ranting itu di mana kekuatan muslimat perempuan, artinya orang-orang perempuan yang mempunyai hubungan dengan anak, itu akan bisa menjadi sebuah titik tombak ujung yang akan sangat bersentuhan dengan anak. Bagaimana perempuan-perempuan yang tergabung dalam Fatayat di ranting misalkan, mereka punya satu ranting misalkan punya 10 kader aja yang dia itu konsen terhadap perkembangan anak. Bayangkan berapa juta perempuan yang bisa memberikan dampak positif kepada anak. Betul sekali. Di seluruh pelosok, tanpa kita harus membuat sebuah sistem lagi, karena sistemnya sudah terbangun. Dan kalau kader-kader ini bisa benar-benar memberikan fungsinya untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, tumbuh kembang anak, dan juga memberikan tempat ruang layak yang hidup bagi anak, tentunya akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan anak usia dini secara sehat dan sesuai dengan prinsip perkembangan anak. Iya, benar sekali. Itulah juga kenapa Fatayat NU, terutama di Kabupaten Gresik ini, membuat beberapa program yang memang dikhususkan untuk anak-anak. Seperti halnya Fatayat NU Shine, itu kan memang program itu dikhususkan untuk mendampingi anak-anak, tumbuh kembang anak-anak begitu. Jadi begitu posisi pentingnya organisasi perempuan seperti Fatayat dalam menumbuhkan karakter anak, begitu Bu Ali ya. Iya, Fatayat itu saya yakin itu merupakan mitra strategis pemerintah ya, yang di sana dengan kebesarannya bisa menjangkau seluruh program. Misalkan di Kabupaten Gresik saja, di seluruh kecamatan, di seluruh desa pasti ada Fatayat. Kalau memang ada program yang terencana dengan sistematis, pasti akan sampai ke akar rumput, itu sampai karena memang punya jaringan sistem yang sangat luas, sehingga setiap program yang hubungannya dengan anak pasti akan bisa terkembangkan dengan baik dan bisa terpantau juga dengan baik. Ya, jadi sahabat pemudi berdaya, itulah kenapa kita juga harus bangga menjadi bagian dari perempuan Nahdien, menjadi bagian dari organisasi Fatayat, karena kita adalah salah satu organisasi perempuan yang juga sangat dekat sekali dengan yang namanya anak-anak usia dini, dan kitalah mungkin salah satu yang pilar yang menjadikan mereka itu tumbuh menjadi anak-anak hebat, begitu ya Bu Ali. Untuk selanjutnya, oke baik, kayaknya makin seru perbincangan kita ya Bu Ali, karena ini anak usia dini ini pembahasan yang tidak ada selesainya, kayaknya begitu. Habisnya. Karena terus lahir anak-anak baru begitu ya. Jadi Bu, seringkali masyarakat itu memandang bahwa pendidikan itu hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau lembaga di mana anak itu bersekolah. Padahal yang sebenarnya adalah pendidikan pertama itu justru dari rumah. Ada ungkapan mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasah utama bagi anak, begitu. Jadi menurut pandangan Ibu mengenai peran keluarga dalam membentuk karakter anak itu seperti apa? Dan mungkin ada kiat-kiat tertentu? Iya, kalau berbicara masalah peran keluarga dalam membentuk karakter anak, ini adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar menurut saya. Artinya bagaimanakah karakter anak itu dibentuk dan menghiasi akhlaknya ketika dia menjadi seorang yang kamil, yang dewasa, adalah akarnya dari keluarga. Kalau tadi ungkapan mengatakan al-madrasatul ula, bahwasanya ibu ini adalah madrasah atau tempat belajarnya anak, maka kita lihat bahwasanya sebuah madrasah itu pasti mempunyai seorang kepala sekolah. Iya.
Nah, kepala sekolah ini adalah ayahnya. Bagaimana ayahnya membawa sekolah ini menjadi sebuah tempat untuk belajar bagi anaknya. Artinya karakter ini dibentuk adalah bagaimana kerjasama kepala sekolah dan sekolahnya ini membentuk kurikulum untuk anaknya, terutama pembentukan karakter. Bagaimana tanggung jawab seorang kepala sekolah untuk melahirkan generasi yang baru adalah sebuah hal yang sangat urgent. Artinya bagaimana orang tua, dalam hal ini ayah sebagai kepala sekolah dan ibu sebagai madrasah ini bekerja sama merumuskan anak-anak kita ini loh mau dijadikan anak kayak opo sih, ya. Benar. Itu yang akan menjadi fondasi 5 tahun pertamanya dia. Karena anak itu belajar memang dari sejak dalam rahim ya, di mana madrasah atau ibunya ini mengandung dan ayahnya sebagai orang tua yang menentukan GBHN-nya, gimana garis-garis besar haluan negara atau keluarga ini akan dibentuk. Jadi kalau kedua ini tidak bersinergi untuk menciptakan kurikulum atau karakter seperti apa yang akan kita hasilkan output dari anak-anak kita, maka nantinya tidak bisa menjadi fondasi. Maka kenapa sekarang banyak sekali orang tua itu yang merasa bahwasanya dengan adanya sekolah, lembaga di luar itu mereka terbantu. Memang keberadaan sekolah sangat membantu terhadap perkembangan khususnya karakter anak, tetapi tetap tanggung jawab utama fondasi pembentuknya adalah di rumah, di keluarga, di mana ayah hadir, ibu menjadikan satu hal itu yang konkret, maka akan tumbuhlah karakter-karakter yang bagus bagi seorang anak. Jika adanya keluarga yang lain seperti kakek, nenek ataupun sekolah itu hanyalah sebagai pelengkap atau bagaimana anak belajar tentang pengembangan karakter. Tetapi tetap intinya adalah di rumah. Jadi orang tuanya itu yang menjadi betul sekali. Istilahnya sumber utama bagaimana karakter anak dibentuk. Dari rumah, iya. Memang seperti itu. Saat ini Fatayat NU itu kan memiliki kader-kader yang memang didominasi dengan perempuan-perempuan muda yang rata-rata masih punya banyak anak-anak kecil yang usianya masih usia dini. Dan tentunya kader-kader tersebut akan sangat dekat dengan masyarakat. Menurut Ibu, peluang apa saja yang bisa dilakukan oleh Fatayat agar semakin memberikan manfaat untuk anak-anak dan juga keluarga di lingkungan sekitarnya? Maksudnya berupa program begitu atau peran? Iya, peran Fatayat itu sendiri. Iya, kembali bahwasanya Fatayat kan juga bagian dari keluarga. Artinya individu-individu Fatayat ini hadir di masyarakat yang juga mewakili keluarga mereka. Betul. Artinya mereka pasti punya value masing-masing, ya kan? Setiap keluarga pasti punya value. Yang value ini kalau kita tarik ke Al-Quran tetap menjadi tanggung jawab ayah ya. Tadi saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Bagaimana ayah menetapkan sebuah karakter dalam keluarga sehingga di surat Al-Luqman dikatakan ya bunayya la tusyrik billah, misalkan seperti itu. Bahwasanya misalkan karakter pertama yang harus mereka punya adalah iman atau tentang bagaimana dia memandang kehidupan yang ditentukan oleh seorang ayah sebagai keluarga, maka istrinya atau ibunya yang sebagai anak yang mungkin ini adalah bagian dari Fatayat tadi bisa menjadikan itu keluarganya sebagai contoh yang pertama. Jadi kalau kita lihat istilahnya keluarga Fatayat di masyarakat harus dipandang berbeda dibanding keluarga-keluarga lain yang non-Fatayat. Ini saja sudah menunjukkan sebuah teladan. Oh, itu loh ibu iku arek Fatayat. Sehingga bagaimana bentukan keluarganya itu bisa memberikan cermin dan teladan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, kalau ditarik ke organisasi, saya katakan tadi bahwasanya karena Fatayat ini adalah mitra strategis, di mana di seluruh desa itu ada, bagaimana Fatayat itu bisa menjadikan sebuah cerminan ketika terjadi misalkan kasus-kasus yang berhubungan dengan anak, karena Fatayat ini berada di akar rumput maka akan lebih tahu pertama kan. Bisa jadi dia menjadi pelopor bagaimana memberikan hal-hal atau lingkungan atau menciptakan anak-anak yang aman secara
lingkungan. Kalau terjadi misalkan suatu kekerasan, dia menjadi yang tahu pertama dan yang mau melaporkan kejadian-kejadian itu. Sehingga itu nanti bisa dikembangkan ke desa-desa yang lain, adanya bagaimana mengantisipasi misalkan adanya kekerasan pada anak, sehingga kasus ini bisa cepat teridentifikasi, tertangani dan tertolongkan, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual, bisa jadi atau kekerasan yang lain, kekerasan yang berhubungan dengan sosial juga bisa. Maka di sini peran Fatayat karena ada di mana-mana ya, karena Fatayat itu sangat merakyat, maka akan bisa menjadi tempat pertama jika terjadi sesuatu yang berhubungan dengan kasus anak. Iya, betul sekali. Iya. Kalau kita melihat kondisi saat ini memang zaman semakin seperti ini, tantangan orang tua itu jadi semakin besar karena banyaknya benar sekali itu. Media sosial, kemudian penggunaan gadget yang berlebihan, apalagi hingga perubahan pola pengasuhan. Salah satunya anak itu diasuh oleh gadget, mungkin seperti itu ya. Ibunya lebih sibuk main gadget begitu ya. Ibu-ibu muda sekarang seperti itu. Mereka lebih susah kalau tidak punya paketan kayaknya begitu daripada tidak punya uang. Begitu. Jadi Bu Oli, kira-kira apa tantangan terbesar orang tua zaman sekarang dalam mendidik anak-anak yang saat ini sudah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh media sosial dan juga hal lain seperti itu? Ya. Kalau bicara tentang parenting di dunia saat ini memang itu merupakan satu hal yang perlu mendapatkan perhatian besar saat ini ya. Karena tantangannya itu adalah sebenarnya bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi tauladan bagi anak-anak. Terkadang pengaruh digital itu, pengaruh gadget itu bukan hanya saja mempengaruhi terhadap anak loh. Kita sendiri sebagai orang tua kalau tidak punya kontrol, kalau tidak punya manajemen waktu, kapan waktunya bersinergi dengan HP, karena memang kita akui saat ini kita tidak bisa lepas ya. Bekerja pakai HP, komunikasi pakai HP, telepon orang tua pakai HP, belajar pakai HP, semuanya dari sana. Memang dunia kita tidak bisa terpisahkan, tapi bagaimana kita memanajemen waktu dan mengontrol diri kita ketika di depan anak, itu kita meminimalisir penggunaan gadget. Sehingga anak merasakan bahwasanya dunianya orang tua itu bukan HP-nya, tetapi saya, ya kan? Mungkin kalau kita bisa membagi waktu, misalkan ketika anak tidak ada, tidak di rumah, tidak bersama kita, monggo kita maksimalkan kebutuhan kita dengan gadget, karena kita bekerjanya dengan HP atau mengontrol apapun dengan HP. Tetapi ketika kita bersama anak, kita minimalisir sehingga anak merasa nyaman, kehadiran kita diterima, kehadiran anak itu dirasakan ada tanpa adanya distrak. Terkadang kan ibu sendiri itu ketika anak ada tuh masih sibuk dengan HP-nya. Penting ya, tapi itu bisa diminimalisir sehingga anak itu melihat, karena kita sebagai tauladan, oh iya ibu saya juga menggunakan HP tapi sebentar atau tetapi kalau perlu saja, sehingga dia tidak punya gambaran bahwasanya saya juga harus butuh terhadap gadget. Karena mindset itu yang akan membangun anak bahwasanya dia bisa mengeksplor sesuatu tidak harus dengan gadget, bisa dengan dirinya sendiri atau dengan lingkungannya. Itu tantangan terbesar bagaimana kita memanajemen waktu, mengkontrol dalam penggunaan HP di depan anak. Karena itu sesuatu yang sangat berpengaruh apa yang anak lihat dan apa yang dia contoh. Apalagi di zaman seperti ini ya, Bu Oli. Baik sahabat Pemudi Berdaya, jadi bagi sahabat-sahabat yang saat ini menjadi orang tua, bagi anak-anaknya, paling tidak kita bisa meminimalisir waktu saat kita meminimalisir penggunaan gadget saat kita menemani anak-anak kita di rumah, begitu ya. Bu Oli, banyak orang tua yang beranggapan bahwa PAUD itu hanya tempat bermain, dan itu sudah pasti. Di lembaga PAUD, pendidikan anak usia dini, terutama di tingkat kelompok bermain atau SPS, itu memang
jika terlihat itu seolah-olah kan kegiatan sekolahnya itu hanya bermain saja, tanpa ada pembelajaran. Padahal sesungguhnya PAUD itu lebih dari itu. Menurut Ibu, mengapa pendidikan anak usia dini menjadi fase yang sangat menentukan masa depan anak-anak kita? Jadi pendidikan pada anak usia dini, kalau kita ibaratkan kita membangun sebuah bangunan atau rumah, itu adalah fondasi ya. Jadi 6 tahun pertama, atau bisa dikatakan 8 tahun, ada yang bilang 5 tahun ya, ini tergantung teori mana yang dipakai dalam menghitung masa anak usia dini. Itu laksana kita membangun sebuah fondasi. Jadi membangun masjid, membangun gedung, membangun rumah. Kalau fondasinya kuat, insya Allah kalau ada badai, ada tsunami, ada apa itu, maka bangunan itu akan tetap kokoh. Makanya kita bagaimana membuat fondasi sebuah rumah atau fondasi sebuah masjid atau fondasi anak itu bisa menjadi kuat adalah di masa awal PAUD itu. Dan kita membangun fondasi anak itu untuk mengetahui bagaimana dia bereksplorasi, dia belajar dari lingkungannya, dan dia belajar apapun itu, ya sarananya memang melalui bermain. Karena dengan bermain itu dia bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, keinginannya, atau bagaimana mengeksplor dirinya, gerak fisiknya, gerak badannya, kognisinya, imajinasinya, itu adalah dengan bermain, bukan dengan duduk tetap tanpa bergerak. Karena fitrahnya anak itu memang bergerak, dia tidak bisa untuk disuruh duduk dalam waktu lama. Namanya juga anak-anak, dengan luapan energinya yang dia punya, pasti dia akan selalu bergerak, selalu ingin tahu, selalu ingin menyentuh, selalu ingin membuat sesuatu itu berubah, ya karena memang itu fitrahnya anak seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dipraktikkan di rumah juga ya Bu ya? Oh, sangat bisa. Sebagai orang tua. Iya kan, kita bisa tuh misalkan kita lagi masak nih ya, terus ada anak-anak yang memang butuh perhatian kita. Kalau sekarang kan banyak yang udah kasih HP gitu ya. Iya, biar gak ganggu gitu. Dia anteng, kita cepat selesai masak, bisa berganti penggawean yang lain atau pekerjaan yang lain. Tetapi itu justru akan mematikan kreativitas anak, karena dia hanya fokus dan dia duduk kan, tidak ada pergerakan, dan otaknya tidak akan mendapatkan sentuhan ataupun mendapatkan kegiatan yang itu menjadikan dia bergerak. Tetapi bisa kita dengan mengajak anak terlibat dalam kegiatan kita. Nak, mama mau bikin sop, yuk kita lihat coba belanjaan mama ini apa aja. Suruh dia nyebutkan ya, atau bahkan ajak dia motong-motong yang aman ya, misalkan oh nanti kamu bisa deh kupas-kupas bawang, atau misalkan nanti kalau dia bisa melakukan kegiatan lain, sudah mulai bisa kemampuan motorik halusnya bagus, bisa memotong-motong buncis misalkan, kan panjang-panjang, tidak repot. Nah setelah itu kita juga bisa libatkan, ayo sekarang dikelompokkan, mana yang buncis-buncis, mana yang wortel-wortel, mana yang kentang-kentang. Di situ anak akan belajar banyak bagaimana mengelompokkan, bagaimana mengurutkan, bagaimana indranya akan dirangsang melihat berbagai macam warna, berbagai jenis ukuran, dan juga nanti belajar bumbunya apa. Dia mengingat, oh ini namanya penciuman misalkan, oh ini bawang, ya baunya seperti ini. Oh ini apa namanya, ini jahe misalkan, oh ini apa gitu, sehingga anak mendapatkan sensorialnya akan tumbuh. Mesti ibu-ibu akan gini, abu nanti lama nggak selesai-selesai. Itulah kuncinya kita sebagai ibu, bagaimana kita bisa bersabar menghadapi setiap keadaan, setiap perkembangan anak dengan penuh perhatian yang memang itu satu hal yang dibutuhkan. Kita mau cepet-cepet, emang mau cepet-cepet apa? Kalau memang kita ada ada kegiatan, bolehlah kita atur masak berapa menit, tapi tetap itu memberikan dampak bagi kita. Masaknya cepat selesai, anak mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuannya langsung ya, sensorial, langsung dengan nyata, bukan dengan sekarang kan juga banyak dengan gadget memasak, misalkan dia kling, masak apa, wortel keluar, tapi kan dia hanya bergerak-gerak gini dan dia tidak melihat bentuk aslinya. Jadi eksplorasi yang terbaik untuk anak adalah menghadirkan benda aslinya, menghadirkan
barang aslinya sehingga bisa dia mengetahui bentuk, warna, bau, dan sensorinya terhadap kulitnya dia. Sehingga dia banyak mengenal, menambah memori di hipokampus di otaknya, dia bisa mencocokkan dan membuat satu kesimpulan dari proses bermainnya dia. Iya, benar. Jadi sahabat pemudi berdaya, itulah cara sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk menstimulasi perkembangan anak agar tetap optimal. Jadi dimanapun kita berada, selama kita berada di sekitar anak, banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk memberikan stimulasi kepada anak-anak untuk tumbuh kembang mereka, begitu ya Bu Ade Anggi. Jadi kembali lagi kita ke Fatayat ya Bu ya. Kita melihat bahwa Fatayat NU dan Forum PAUD untuk saat ini sepertinya memiliki tujuan yang sama, terutama untuk anak usia dini, yaitu membangun generasi yang berkualitas. Menurut Ibu kira-kira program kolaborasi seperti apa yang dapat diwujudkan bersama antara Fatayat NU dengan Forum PAUD Kabupaten Gresik terutama? Iya, terima Atau kasih. mungkin sudah ada program yang memang bersentuhan dengan antara Fatayat dengan Forum PAUD Kabupaten Gresik. Iya. Kalau kita kembali kepada SK dari Forum PAUD, yakni tugas Forum PAUD di sini adalah bersama-sama masyarakat ya, dia mempelajari dan merencanakan serta mengembangkan sebuah program yang itu akan menjadi sebuah usulan dari bagaimana pelaksanaan program pendidikan anak usia dini di Gresik. Di situ juga dijelaskan bahwasanya kita juga bersama-sama dengan masyarakat mengevaluasi, memberikan usulan tentang arah bagaimana pelaksanaan pendidikan anak usia dini Gresik. Nah, seperti yang saya bilang, kalau kita matchkan dengan Fatayat yang di sana juga mempunyai satu misi yang sama, maka sangat strategis nantinya bila kita bisa misalkan berkolaborasi tentang sebuah proyek atau sebuah program di mana program itu diarahkan untuk membangun dan menguatkan serta mengembangkan bagaimana pendidikan anak usia dini di Kabupaten Gresik ini semakin maju dan semakin memberikan ruang yang besar kepada anak untuk berkembang secara optimal. Artinya mungkin nanti bisa kita sharekan apa sih yang bisa kita garap bersama sehingga itu menjadi sama-sama mitra yang bisa memberikan dampak terhadap perkembangan anak usia dini di Kabupaten Gresik. Betul sekali. Itu tentang tumbuh kembang anak. Tapi kadang orang tua itu tidak menyadari bahwasanya bertumbuhnya anak itu tidak melulu tentang prestasi akademik, begitu ya? Iya, pastinya. Tapi mereka rata-rata itu melihatnya kalau misalnya anak mereka berhasil di lembaga pendidikan, ranking 1 atau berapa itu misalnya, itu dinilai keberhasilan mereka itu ya dari prestasi akademik itu. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran para orang tua agar tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga seharusnya mereka memperhatikan kesehatan mental anak-anak dan juga karakter serta akhlak anak-anak juga. Ya, itulah kita menjadi orang tua itu sebenarnya bukan suatu tujuan ya, itu adalah proses ya. Jadi selama kita jadi orang tua, proses itu tetap terus berlangsung. Artinya bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik adalah kita harus terus belajar. Karena dunia ini terus berkembang, jika kita berhenti tidak mau belajar maka kita akan menjadi orang tua yang seperti itu tadi, bahwasanya ukuran keberhasilan anak hanya prestasi akademik. Padahal kalau kita lihat dari salah satu teorinya Howard Gardner itu tentang kecerdasan majemuk, semua anak itu unggul, nggak ada anak yang terbelakang. Tetapi keunggulan anak itu berbeda-beda. Ada dia yang unggul di bidang akademisnya, ada dia yang unggul di bidang kognisinya, ada yang unggul di bidang bahasanya. Anak itu ada yang ceroboh sekali kan, sekali ketemu apa dia tanya, "Ibu, ini apa namanya? Berapa ininya? Keluar dari mana ini?" kan gitu. Ada, "Ibu, kok ada bayi dulu, gimana caranya punya adik?" gitu kan. Atau misalkan ada hal baru dia akan banyak tanya. Terus dia pinter mengajak orang berbicara atau dia berani punya inisiatif. Ini salah satu ciri-ciri anak-anak yang pandai atau unggul secara bahasa. Ada anak yang memang dia unggulnya kepada kemampuan tubuhnya ya.
dia bisa cepat belajar berenang, dia bisa senang sekali bermain olahraga, itu juga bentuk prestasi. Iya. Tidak harus diukur dengan kemampuan akademis. Akademis. Bahkan kemampuan anak ketika dia bersosialisasi, ya. Betul. Maaf, tidak semua anak terkadang itu bisa bersosialisasi dengan teman baru atau orang baru ketika dia diajak keluar, ya. Iya. Ada anak yang sangat mudah menarik diri, Iya, malu betul bicara sekali. di depan Iya, umum, ya kan? Heeh. Terus kalau ditanya, dia nyelempit di belakang bajunya ibunya. Nah, ini salah satu ciri anak yang kurang unggul di bidang perkembangan interpersonal dia. Oke. Nah, ketika anak bisa mengatur atau bisa mengatur emosinya tentang bagaimana dia bertemu dengan orang, dia unggul di sisi relasinya seperti itu. Maka ini semua harus kita pahami bahwasanya semua anak mempunyai potensi yang sama untuk berkembang. Jadi orang tua lah yang harus belajar, oh ternyata anakku bisanya ini, orang tua yang harus explore, oh anakku biasa ini. Tidak boleh anak yang artinya dia tidak passion di sana, tetapi kita memaksa, pokoknya kamu nanti kalau ujian, kalau ulangan harus dapat 90 ya, 100 gitu. Artinya dia hanya ditarget pada hal akademis. Padahal banyak sekali kemampuan dari potensi anak yang bisa kita gali selain hanya masalah akademis gitu ya. Betul sekali. Iya. Jadi sahabat pemudi berdaya yang saat ini menjadi orang tua bagi anak-anak mereka, terutama anak-anak yang masih usia dini. Jadi itu tadi, jangan hanya terpaku pada prestasi akademis anak saja, namun sebenarnya anak-anak kita mempunyai karakter dan juga bakat yang berbeda-beda. Itulah yang harus kita kembangkan nantinya, begitu Bu ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan singkat ya Bu ya. Jadi langsung dijawab dengan spontan aja kayaknya. 3 kata untuk menggambarkan anak Indonesia. Sehat, cerdas, berakhlak. Oke, sehat, cerdas, berakhlak. 1 karakter yang wajib dimiliki seorang ibu. Terus belajar. Terus belajar. Bermain atau belajar? Bermain. Buku cerita atau gadget? Buku cerita. Pendidikan karakter dimulai dari usia berapa? Sejak dalam kandungan. Oke. 1 kata untuk Fatayat NU. Oh, Fatayat NU keren. Harapan Ibu untuk anak-anak terutama di Kabupaten Gresik? Iya, harapan kami ya sekali lagi bahwasanya kami sebagai Ketua Forum PAUD ini menegaskan Hari Anak ini sebagai momentum bersama, bagaimana kita merasa tanggung jawab untuk memberikan hak anak sepenuhnya adalah tanggung jawab bersama. Artinya kita harus sama-sama saling bergandengan tangan, baik itu dari masyarakat, keluarga, orang tua, terus pemerintahan khususnya, bagaimana kita menghadirkan sebuah ruang bagi anak yang dimana anak itu bisa tumbuh secara sehat, terus terpenuhi hak-haknya, terhindar dari adanya sebuah kasus-kasus, dan juga tanggung jawab ini adalah merupakan usaha kerja cerdas bagi kita bagaimana menumbuhkan anak-anak dan generasi yang baru, anak generasi masa depan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Iya. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita siang ini, Masya Allah Bu Ali. Sama-sama. Saya rasanya beruntung ketemu panjenengan ini. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil bahwa membangun generasi hebat tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan di sekolah. Namun kita terutama sebagai ibu dari anak-anak kita adalah madrasah utama yang memberikan pendidikan dari rumah. Fatayat NU hadir sebagai bagian dari solusi melalui kader-kadernya yang tersebar hingga tingkat desa. Fatayat NU berkomitmen menjadi sahabat perempuan, sahabat keluarga, sekaligus sahabat anak. Semoga sinergi antara PC Fatayat NU Kabupaten Gresik bersama Forum PAUD Kabupaten Gresik terus terjalin sehingga semakin banyak anak-anak yang tumbuh sehat, tumbuh cerdas, berakhlakul karimah dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Bu Oli
Ibu Ketua Forum PAUD Kabupaten Gresik yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini dan memberikan banyak inspirasi untuk perempuan-perempuan muda Nahdien, terutama di Kabupaten Gresik. Terima kasih juga kepada seluruh pemudi berdaya yang sudah menyimak podcast kita. Sampai jumpa kembali di Opera, obrolan pemudi berdaya, ruang bincang santai inspiratif, berdaya, berkarya, bersuara. Dan saya selaku host Siti Jamila pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ali. Iya, sama-sama.